Bab 26. Politik bisnis orang Cina. Bakat dan kepandaian berdagang merupakan seni yang dapat dipelajari. Pengenalan sedini mungkin adalah penting untuk mengasah, memupuk, dan mengembangkan bakat berdagang yang dimiliki seseorang. Siapa saja dapat menguasai keterampilan berdagang jika memang memiliki minat, kesungguhan, dan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi agar dapat maju di bidang ini. Minat berdagang dapat diperoleh dengan cara terjun langsung dalam bidang perdagangan. Tidak harus menjadi tauke atau bos terlebih dahulu. Seseorang dapat bekerja terlebih dahulu untuk mempelajari segala seluk-beluk yang berkaitan dengan perdagangan. Untuk menjadi pedagang yang hebat, seseorang harus mulai dari bawah. Pengalaman yang diperolehnya akan menjadi aspek penting untuk meningkatkan semangat berdagang. Semua orang dapat berdagang, tetapi hanya sedikit yang berhasil dalam bidang perdagangan. Untuk sukses, pedagang harus memiliki daya tahan yang luar biasa, selalu siap menghadapi kemungkinan apa saja, dan jangan sekali-kali berserah diri pada nasib untuk masa depan perdagangannya. Dalam dunia perdagangan, ada politiknya. Sepak terjang politik dalam perdagangan kadang lebih dahsyat daripada permainan politik yang sebenarnya. Dunia perdagangan juga penuh dengan tipu muslihat dan berbagai perangkap. Pedagang yang tidak berpengalaman akan mudah masuk ke dalam jerat yang dipasang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Malahan, sudah menjadi suatu hal yang biasa seorang pedagang kena tipu dan diperdaya sehingga mengalami kerugian besar. Menggunakan taktik kotor dan jahat untuk mengalahkan saingan dalam perdagangan adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh mereka yang ingin menggeluti dunia perdagangan. Meskipun begitu, hal ini tidak berarti semua pedagang tidak jujur dan suka menipu. Jumlah yang berbuat demikian tidaklah banyak karena tujuan mereka hanya mencari keuntungan dalam waktu cepat. Golongan ini suka berdagang secara angin-anginan dan menggunakan landasan perdagangan untuk menghalalkan kegiatan mereka. Oleh karena itu, para pedagang harus memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang perdagangan yang akan digeluti. Jika ingin mencari rekan bisnis, carilah orang yang dapat dipercaya. Jika sekedar kawan dekat, belum menjamin dia akan setia dan tidak akan mengkhianati kawannya. Dalam perdagangan, segalanya dapat dan mungkin saja terjadi. Jangan mudah mendengarkan apa kata orang. Buatlah pertimbangan sendiri setelah memikirkannya secara teliti. Kata-kata orang bisa menjadi racun yang merusak perdagangan. Salah satu perkataan yang biasa kita dengar adalah orang Cina suka menipu dan pandai menggunakan tipu muslihat dalam menjalankan urusan dagang. Tuduhan ini tidak sepenuhnya benar karena orang Cina merupakan golongan yang mengedepankan etika dalam menjalankan suatu urusan perdagangan. Jika ada yang menipu, mereka adalah golongan yang tersisih dan bukan ahli perdagangan sejati. Orang Cina mengedepankan kejujuran, kemampuan, cepat, dan berpegang pada janji dalam perdagangan mereka. Mereka berusaha mewujudkan suasana yang menyenangkan bagi para pelanggan mereka. Sebab itulah toko-toko mereka lebih sering dikunjungi orang banyak dibandingkan toko bangsa lain. Selain memiliki lebih banyak pilihan, para pelanggan nyaman dengan pelayanan dan barang yang ditawarkan. Ada yang berpendapat bahwa pedagang Cina lebih dipercaya dan layanan yang diberikan juga memuaskan hati. Pedagang Cina pandai berpolitik. Politik mereka adalah menarik sebanyak-banyaknya pelanggan untuk datang ke toko dan tempat mereka. Taktik politik ini adalah sehat dan mendatangkan dampak yang positif. Sudah sewajarnya hal ini dipelajari oleh para pedagang yang ingin maju dan berhasil dalam perdagangannya. Salah satu cara dagang yang dipraktekkan oleh orang Cina adalah jangan sekali-kali membuat pelanggan marah dan kecewa. Hati pelanggan harus dijaga. Jika barang yang dicari pelanggan tidak ada di tokonya, mereka akan berusaha mendapatkannya di toko lain. Hal ini penting untuk menjaga image pedagang dan menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka adalah pedagang yang dapat diandalkan. Pelanggan selalu menaruh harapan yang besar kepada para pedagang. Pedagang harus memenuhi harapan itu meskipun terpaksa bermain politik dan memberikan janji politik sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli politik.
Namun, apa yang dikatakan dan dijanjikan harus dipenuhi. Janganlah perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Kerjakan apa yang sudah dikatakan. Konsep ini dipegang oleh kebanyakan pedagang Cina untuk memastikan mereka dapat mencuri dan memikat hati sebanyak-banyaknya pelanggan. Kadang, pedagang Cina terpaksa mengesampingkan keuntungan asal mereka berhasil meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya. Untung sedikit, tetapi mendapat pelanggan yang banyak. Jauh lebih baik daripada untung banyak tetapi akhirnya semua pelanggan lari. Orang Cina memiliki cara pemasaran yang unik. Mereka tidak begitu mengutamakan keuntungan jangka pendek. Mereka rela untung sedikit asal keuntungan itu bisa diperoleh secara terus-menerus seperti air mengalir yang tidak ada hentinya. Cara ini memberikan imbalan yang lebih dibandingkan pengambilan keuntungan secara cepat tapi tidak bertahan lama. Tidak ada salahnya jika pedagang itu berpolitik demi kebaikan kedua belah pihak. Bahkan, setiap pedagang dianjurkan mengikat pelanggannya dengan menggunakan kata-kata manis dan senyuman meskipun dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dalam hal ini, taktik apa saja yang digunakan harus menjurus pada tujuan untuk membuat para pelanggan jatuh hati pada layanan yang disediakan. Taktik ini digunakan oleh semua perusahaan besar yang memiliki humas sendiri. Kegiatan tersebut digunakan untuk menggambarkan image perusahaan dan memberikan gambaran positif kepada pelanggan berkaitan dengan layanan yang mereka sediakan. Setiap pedagang harus memiliki jiwa humas yang baik serta dilakukan dan ditunjukkan secara konsisten. Pedagang tidak boleh mudi dan angin-anginan. Semua perasaan negatif harus dienyahkan dari diri mereka begitu mereka memulai perdagangannya. Setiap hari raut muka harus ceria dan hati harus senang. Pelanggan selalu benar dan jangan berbantahan atau memarahi pelanggan. Bagi pedagang Cina, image terletak pada layanan dan pelayanan yang diberikan. Mereka tidak begitu mementingkan gaya dan cara berpakaian. Bergaya dengan berlebihan dapat membuat pelanggan menjadi muak. Apa yang diinginkan pelanggan harus segera dipenuhi. Jangan membiarkan pelanggan menunggu lama. Jika terpaksa harus menunggu, pedagang harus berbincang-bincang dengan pelanggan untuk mengalihkan perhatian mereka. Nama baik toko atau perusahaan harus dijaga karena mencerminkan produk yang dijual dan layanan yang ditawarkan. Bagi pedagang Cina, papan tanda atau nama toko adalah penting karena menjadi lambang dari kualitas dan identitas perdagangan. Papan nama ini harus dipertahankan karena dapat menjadi trademark bagi perdagangannya. Kita mungkin pernah melihat pedagang Cina menggunakan papan nama yang lama dan hampir lusuh meskipun perdagangannya sudah berkembang dengan pesat. Papan inilah yang memberikan keyakinan dan menimbulkan kepercayaan orang banyak. Merek atau nama toko dan perusahaan umpama partai politik. Jika partai itu dapat memberikan layanan yang baik dan mendapat kepercayaan orang banyak, selama itulah toko dan perusahaan itu akan terus mendapatkan dukungan. Dukungan itulah yang memungkinkan partai itu terus ada dan beroperasi. Dalam konteks perdagangan, hal ini merujuk pada toko dan perusahaan. Politik dan perdagangan adalah sama meskipun dari banyak sisi ada yang tidak serupa.